wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu Safitri dengan nomor NIM 225221137. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Distributing Zakat Kasbil Amal as an Alternative to Student Funding Evidence in Indonesia Universities yang diteliti oleh Marliah Budi Dharma dan kawan-kawan pada tahun 2025. Latar belakang dari penelitian ini yaitu biaya pendidikan yang sangat tinggi di Indonesia yang terus meningkat, menyebabkan banyak mahasiswa dari kalangan ekonomi menengah ke bawah kesulitan membiayai pendidikan mereka. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam penggunaan zakat penghasilan yaitu zakat kasbil amal sebagai alternatif pembiayaan mahasiswa. Namun terdapat kontroversi mengenai apakah zakat penghasilan ini bisa dilaksanakan kepada mahasiswa sesuai dengan kriteria penerima zakat atau ansaf dalam Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah apakah zakat penghasilan dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan alternatif bagi mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia. Yang kedua adalah bagaimana pandangan Islam mengenai penyaluran zakat kepada mahasiswa. Yang ketiga adalah bagaimana implementasi distribusi zakat di beberapa universitas di Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah zakat penghasilan dapat menjadi solusi pendanaan mahasiswa. Yang kedua, meninjau hukum Islam terkait penyaluran zakat kepada mahasiswa. Yang ketiga adalah mengeksplorasi praktik distribusi zakat universitas-universitas di Islam di Indonesia. Selanjutnya adalah riset gap. Riset gap pada penelitian ini yang pertama adalah minimnya kajian komprehensif mengenai efektivitas zakat penghasilan sebagai solusi pendanaan mahasiswa. Yang kedua adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai legalitas penyaluran zakat kepada mahasiswa. Yang ketiga adalah keterbatasan informasi empiris tentang implementasi distribusi zakat di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Pada penelitian ini mengambil populasi universitas-universitas Islam di Indonesia yang menerapkan program pendanaan mahasiswa melalui zakat. Dan untuk sampelnya yaitu UPS UIN Sumatera Utara, UPS UIN Wali Songo Semarang, Puspas Universitas Airlangga, dan Ziswaf Universitas Darussalam Unida. Selanjutnya adalah teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu dengan cara pemilihan lembaga ambil zakat di universitas yang memiliki reputasi baik dalam pengelolaan dana zakat sosial. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan sistematik literatur review atau SLR. Selanjutnya adalah dengan wawancara mendalam dan fokus group discussion atau SGD dengan lembaga zakat di universitas. Selanjutnya adalah analisis triangulasi untuk menvalidasi data dari berbagai sumber. Review kritis dalam penelitian ini yang pertama adalah meskipun zakat dapat membantu pembiayaan mahasiswa, terdapat perdebatan teologis mengenai apakah mahasiswa termasuk dalam kategori penerima zakat atau ansaf fasibilah. Yang kedua adalah MUI pada tahun 1996 telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan pemberian zakat untuk beasiswa pendidikan. Yang ketiga adalah terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai nisab dan haul dalam zakat penghasilan. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Dalam penelitian ini menghasilkan yang pertama adalah beberapa universitas Islam di Indonesia telah mengadopsi sistem penarikan otomatis atau auto debit untuk zakat penghasilan. Yang kedua adalah zakat yang disalurkan kepada mahasiswa berkontribusi signifikan dalam mendukung keberlanjutan studi mereka. Yang ketiga adalah ada perbedaan pendekatan antara lembaga zakat mengenai sistem penerimaan beasiswa zakat termasuk prestasi akademik dan kebutuhan finansial. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pada artikel ini mengambil kesimpulan yaitu zakat penghasilan memiliki potensi bagi sumber pendanaan alternatif bagi mahasiswa di Indonesia. Meskipun terdapat kontroversi teologis, praktik di beberapa universitas menunjukkan efektivitas zakat dalam membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan tinggi mereka. Namun diperlukan regulasi yang lebih jelas dan konsistensi dalam penelitian kategori penerima zakat di kalangan mahasiswa.
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.